Pusat Gadai Indonesia, lebih dari 1.000 cabang teman-teman. Owner Sinar Mutiara Sel dan Pusat Emas Indonesia, investor dan komisaris utama Holy Wings, dan juga founder dari BBKA Community, program edukasi dan juga sosial. Kita sambut aja langsung ya. Ini dia speaker pada sore hari ini, Ko Andrew Susanto. Halo, selamat sore. Mari kita duduk. Kok mau di kanan kiri bebas? Oke, sip. Mari kita duduk. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ko Endo. Ini teman-teman yang punya pertanyaan disimpan dulu aja. Gue sebagai moderator punya privilege untuk nanya-nanya duluan ke Ko Endo ya. Oke, kita langsung aja mulai ngobrol-ngobrol ya Ko ya. Katanya kalau dari tim itu perjalanan Koko untuk memulai bisnis itu diawali dari 100 juta rupiah. Atau ini benar apa enggak? Tapi nanti saya konfirmasi ke Koko ya. Boleh diceritain dulu nggak titik awalnya untuk Koko tuh memulai bisnis atau memutuskan memulai bisnis itu momennya gimana tuh? Kayak, oh gue mulai bisnis dengan modal sekian. Itu cerita awalnya gimana tuh? Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Sebelumnya thank you CMB Niaga udah undang saya. Ternyata rasanya gini mau diundang sama bank gede. Gimana rasanya Koko? Bangga juga loh. Oh. Bangga juga diundang sama CMB. Biasanya nggak undang nih. Gue disebut lagi di sini. Oke, jadi awalnya saya itu kuliah di UPH jurusan hukum. Terus pada saat saya skripsi tugas akhir itu judulnya adalah perbandingan pegadaian dengan koperasi simpan pinjam dari segi hukumnya. Jadi dulu 2006 saya mulainya itu nggak ada gadai handphone, itu nggak ada. Yang ada cuma PT Pegadaian doang punya pemerintah. Kenapa? Karena tahun 1900 itu memang dikeluarkan undang-undang bahwa ini dimonopoli oleh pemerintah. Jadi orang lain tidak boleh. Sampai tahun 2000-an itu keluar undang-undang anti monopoli, di mana pemerintah pun tidak boleh monopoli. Tapi nggak dikeluarin peraturan untuk gadai itu gimana? Baru dikeluarin itu tahun 2016 akhir. Nah saya mulai 2006. Kenapa? Kok saya mulai 10 tahun sebelum diundang-undangkan, belum peraturan OJK-nya baru 2016, saya mulai 2006. Kenapa? Ya karena saya ngambil jurusan hukum, jadi saya tahu mana yang saya langgar, mana yang nggak saya langgar. Saya melanggar nggak? Enggak, karena udah anti monopoli. Tapi boleh nggak? Enggak juga, kan belum diatur. Jadi saya pakai apa dulu? Nggak pakai PT, pakai koperasi simpan pinjam. Tapi koperasi simpan pinjam pun nggak tepat waktu itu, karena koperasi simpan pinjam itu cuma boleh minjemin ke anggotanya aja, nggak boleh orang lewat pinjemin, nggak boleh. Jadi dia cuma anggota, menghimpun anggotanya supaya kuat gitu kan. Kayak sekarang punya perusahaan ada koperasinya, cuma yang boleh pinjemin ya orang perusahaan itu doang gitu kan. Tapi dulu karena belum diatur pegadaian, saya pakai koperasi simpan pinjam karena saya udah belajar waktu kuliah. Terus gimana? Kok bisa pinjemin? Ya udah, kalau orang mau ngutang jadi anggotaku aja langsung saya pinjemin gitu. Jadi gitu waktu itu glitchnya di sana. Jadi boleh nggak? Ya dibilang boleh nggak, dibilang nggak juga nggak, nggak melanggar juga. Jadi saya monopoli pada saat itu. Yang swasta saya doang waktu itu di Jakarta satu-satunya, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam terus non-stop, ramenya bukan main. Bahkan dari 4 pagi udah ada yang ngantri. Kenapa? Karena dulu nggak punya duit. Jadi setelah terlalu banyak orang ngutang, saya batasin. Udah 10 orang aja deh yang ngutang. Habis itu orang 11 kan besok aja. Kenapa? Kalau saya hajar terus gak punya duitnya, dari mana duitnya ngutangin orang segitu banyak? Jadi 10 ditolak, jam 12 siang udah nolak orang ke 11 waktu itu. Terus ya udah besok aja, besoknya dia datang jam 8 udah habis lagi. Akhirnya dia ngantri jam 4 pagi sampai orang parkiran di depan itu jualan nomor 50.000 nih. Kamu saya kasih supaya kamu dapat pinjaman. Jadi dulu ceritanya saya bisa serame itu, saya bisa lompat ya karena saya berani aja waktu itu, karena saya jurusan saya hukum. Jadi pegadaian saya begitu buka ya langsung rame banget. Jadi flip uangnya dengan cepat waktu itu, ceritanya gitu. I see, oke. Ini menarik banget. Tadi Koko bilang berani karena ngerti hukumnya. Dalam artian tahu gitu kan, mana yang boleh, mana yang enggak, atau selaan-selaannya lah ya, bahasa gampang gitu ya.
kalau misalkan teman-teman di sini bukan lulusan hukum, belum ada keberaniannya. Kalau dari situ misalkan saran Koko untuk mencoba menjadi berani itu gimana tuh? Untuk mulai bisnis ya, kalian harus tahu dulu bahwa mulai bisnis itu susah. Itu dulu mindsetnya. Jadi jangan sembarangan yang karyawan keluar buka bisnis rugi balik lagi jadi karyawan. Jadi itu harus dipikirin dulu bahwa mulai bisnis itu susah. Kalau di mindset kamu sudah tahu kalau bisnis itu susah, maka kamu nggak anggap remeh, kamu akan serius. Kamu akan belajar accounting, kamu akan belajar manajemen resiko. Kemungkinan terburuk yang pada saat saya buka bisnis ini adalah kerugiannya berapa. Nah, dalam mulai bisnis itu kan bisa ada 3 kan kemungkinan. Satu adalah punya modal sendiri, kalau memang ada modal dari mungkin ya karyawan nabung terus punya modal gitu kan. Kedua, ngutang, ya kan? Kalau punya aset kamu bisa ngutang. Kalau kamu punya trust kamu juga bisa ngutang. Orang percaya sama kamu, utang kamu ceritain gimana bisnismu, orang percaya sama kamu diutangin. Yang ketiga adalah kamu jual saham kamu. Jadi pada saat kamu buka sahamnya langsung dijual gitu kan. Misalnya kamu mau buka apa 40% kamu langsung kasih ke investornya ya, jadi bukan utang, kamu cuma kasih saham. Jadi ada 3 itu, tapi 3-tiganya itu semua perlu skill. Kalau kamu nggak ada skill, kamu dipercaya, kamu jelek. Kalau kamu udah jelek, salah. Kalau kamu nggak punya skill, kamu dipercaya orang taruh duit di kamu atau orang minjemin duit kamu, terus kamu gagal, berarti kan kamu udah ngerugiin investor kamu nih. Entah, atau kalau kamu ngutang, kamu udah nggak bisa balikin dia juga kecewa. Kalau dia beli saham kamu, dia kecewa karena dia rugi. Kalau dia ngutangin kamu jadi nggak bisa bayar gitu kan. Pada saat dia nggak bisa bayar, apa yang ada di benak pikiran dia? Orang ini nggak bisa kerja. Orang ini nggak serius kerja. Orang ini nggak niat kerja. Padahal niat, ya kan? Padahal niat sih mati-matian kerja. Yang keluar duit pokoknya pikirannya, kalau kamu nggak bisa melipat gandakan uangku atau balikin uangku, berarti kamu tuh nggak serius kerja, kamu nggak niat kerja, kamu nggak bisa kerja. Terus kalau dia ngomong gitu, kira-kira dia cerita nggak ke orang lain? Cerita. Sebanyak-banyaknya dia cerita. Setiap ketemu orang, saya kasih tahu, si David nggak bisa kerja, duit gue hilang. Ntar ketemu orang lagi, nggak bisa kerja. Muncul lagi nama David di podcast, orang ini nggak bisa kerja. Terus dia akan ngomongkan terus kan. Ini jangan dipotong, ntar dipikir dia nggak bisa kerja. Jadi namamu udah jelek. Kalau namamu jelek seumur hidup kamu mau buka bisnis susah kan? Jadi pastikan dulu skillmu mumpuni, baru pakai uang orang. Pastikan dulu skillmu mumpuni semuanya, baru mulai bisnis pakai uang kamu sendiri gitu loh. Jadi ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap buka bisnis itu gampang gitu. Itu dulu mindsetnya. Ini menarik banget menurut saya pribadi kok, karena tanpa menyebutkan nama, maksudnya banyak banget orang-orang walaupun niatnya baik untuk lu bisa kok bisnis, yang penting coba dulu, berani dulu. Cuman Koko tadi malah kontradiktif, bilangnya susah, punya mindsetnya susah dulu gitu, dan harus punya skill dulu. Kalau misalkan tanpa ngomongin teknisnya nih kok, kira-kira kalau secara konsep skill yang dibutuhin untuk mulai bisnis apa tuh kira-kira? Skill yang dibutuhkan untuk mulai bisnis, masuk komunitas BPKA. Masuk komunitas saya dulu, belajar bareng saya dulu. Syaratnya cuma ngisi form, terus nanti isi formnya belum tentu kamu diterima. Kalaupun diterima gratis, itu juga gratis. Nah, di dalam komunitas itu kamu bisa tanya dan dijawab oleh pakar bisnis lainnya. Ada ribuan bisnismen di sana yang mau membagikan ilmunya dalam berbisnis gratis. Kenapa? Satu-satunya nih di dunia yang gratis. Kenapa? Karena yang punya komunitas ngajarnya juga gratis. Jadi kalau mereka yang masuk komunitas nggak mau ngajar, malu mereka. Dia akan mati-matian ngajar semua ilmunya, gitu. Dia akan tahu. Karena ilmu bisnis itu nggak bisa, ilmu yang paling penting itu apa? Gak ada. Karena itu benar-benar skill set semuanya. Kamu harus tahu cara ngitungnya, manajemen resikonya, mulainya dari mana, utangnya ke siapa, cari lokasinya di mana, lokasi ini bisa berapa lama saya bisa ambil untung, lokasi ini cara negosiasinya gimana. Kamu mau cari lokasi di sini, kamu tanya dulu, ini tempat udah kosong berapa lama? Udah kosong 2 bulan. Ya kamu nggak bisa nego banyak-banyak, udah kosong 2 tahun, kamu bisa nego 40%, udah kosong 5 tahun, 60% mungkin dikasih. Itu semua ilmu ada di dalam BPKA. Semua kamu bisa tanya, kamu dijawab.
Bukan cuma 180 jelek, 3 tahun nggak laku, ini ada apa di tempat ini? Berarti semua orang bisnis di sana nggak laku. Justru kita bukan cari yang 3 bulan kosong, yang belum kosong kita tanya ini kapan kosong. Itu kan bisnis sampai segitunya, sekompleks itu. Jadi memang harus serius, bukan bisnis harus serius dan totalitas. Jangan jadi karyawan sambil bisnis, matilah bisnismu. Lawanmu adalah orang yang berbisnis dan dia tidak bekerja dengan orang lain, dia full fokus bisnis. Melawan orang yang double job, karyawan plus bisnis. Gimana caranya menang coba? Caranya menang gimana? Lawan orang yang totalitas itu. Sebaliknya, mindsetnya kalau kamu balik, kalau kamu fokus bisnis 100%, kamu curahkan waktumu untuk bisnismu, lawan orang yang double job, yang bisnisnya banyak, yang dia sambil kerja, yang dia sambil apapun itulah, double job dan lain-lain. Gampang banget lawan dia. Dia nggak tahu konsumennya dia itu bakal kecewa kalau apa, konsumen dia itu bakal happy kalau apa. Dia cuma tahu omsetku naik, omsetku turun. Kalau orang banyak bisnisnya ya, kalau orang sambil double job ya, dia cuma tahu omsetku naik, bagus. Omsetku turun, tanya karyawan ada yang salah apa. Kalau kamu 24 jam di sana, omsetku naik. Aku tahu kenapa omsetku naik. Aku tahu kenapa. Ini omset turun, aku tahu kenapa. Omset gade saya November itu turun. Kenapa? Saya tahu. Karena saya full time di sini. Saya cek keluar BLT November kan, bantuan langsung tunai keluar. Ya otomatis orang nggak ada dong. Saya tahu. Coba kalau orang cuma taruh doang, omset turun. Oke, bulan depan semoga naik ya. Itu doang. Jadi lawan saya kalau kerjaannya banyak itu gampang banget. Itu yang harus kalian pikirin. Kalau kamu mau bisnis totalitas 24 jam di sana, pastikan kamu jadi market leader tahun depan. Nice. Ini menarik banget kok. Cuma gini, kalau misalkan kita melihat ke realitanya, banyak banget orang-orang yang mungkin gue ngambil biologi gue aja kali ya kok ya, sebagai seorang yang freelancer ataupun bekerja untuk orang lain gitu ya, tapi pengen memulai bisnis. Kalau tadi Ko Andrew bilang harus fokus 100% biar kita nggak kebalap sama orang-orang yang mau 100% gitu kan. Cuman kalau realitanya kita pun masih harus mencari uang untuk kehidupan, saran dari Ko Andrew gimana? Apakah emang ya udah kerja dulu aja, nabung sampai modalnya ada, baru quit and then ikut masuk ke anggota Ko Andrew, mustahil komunitas segala macam, harus kayak gitu atau gimana kok? Itu bercanda ya, nggak harus ikut. Nggak harus ikut komunitas saya. Misalkan. Saya nggak dapat duit juga tadi. Jadi kalau freelancer atau karyawan yang kepingin twist jadi entrepreneur, udah harus tahu dulu kamu mau apa. Jualan kopi, misalnya jualan kopi lah, gampang dulu ya, F&B jualan kopi. Kamu harus tahu dulu siapa market F&B yang paling gede itu. Terus dia cara ngambil untungnya dari mana? Terus cabang dia ada berapa? Cabang dia paling ramai itu di mana? Cabang dia paling sepi di mana? Udah harus kamu sabarin dulu. Pada saat kamu jadi karyawan dan freelancer ada waktu dong. Kita ke tempat kopi misalnya kopi merek A, cabangnya berapa? Kamu kan bisa keliling pada saat kamu selesai pulang kerja. Terus yang paling ramai itu kamu nongkrongin di sana. Kan pulang kerja jam 5 ya. Nah nongkronginnya berarti bisa sampai jam 6, sampai di sana sampai jam 10 malam. Setiap hari kamu nongkrongin. Sabtu dari jam 8 pagi sampai 10 malam nongkrongin juga. Terus nongkrongin terus. Mulai yang paling sepi, paling ramai, nongkrongin 1 tahun baru bisa. Orang lain gak ada yang melakukan itu loh. Ya makanya kamu nanti bakal bisa lawan dia. Bukan cuma rame kopi, gue kayaknya keluar aja karyawan ini udah ada gitu. Gue tinggal buka sebelahnya kan rame nanti. Padahal kamu nggak tahu dia ramenya kenapa. Apakah karena kopinya enak atau kopinya pelayanannya bagus atau lokasinya bagus? Kamu nggak tahu karena kamu nggak pernah lihat, kamu nggak research. Researchnya cuma lihat-lihat di internet doang, Google, ChatGPT ini kenapa rame? Nggak bisa, kamu harus turun lapangan, kamu harus investasikan waktumu. Makanya kamu bisa menang nanti, makanya kamu bisa jalan, baru bisa sukses gitu. Menarik. Tapi tadi gue jadi kepikiran kok, kalau misalkan balik lagi ke usaha pertama tadi, yang pegadaian. Kalau tadi kan Koko bilang kalau misalkan F&B kita cari contohnya apa, terus kita pelototin sampai dalam-dalamnya gitu kan. Nah kalau misalkan dulu, zamannya Koko buka pegadaian, kan itu kan tadi Koko bilang monopoli. Nah itu Koko nge-researching gimana tuh? Kalau boleh tahu. Saya ini orang yang nggak kreatif. Saya itu tipe orang yang suka meniru. Terus saya nirunya persis lagi, dan saya kalahkan orang yang saya tiru.
Gak ada modifikasinya kok. Kalau bisa awal jangan kepinter, kamu tiru persis saja. Nanti kalau kamu sudah bisa nyamain dia, baru boleh kamu pikirin salahnya dia apa gitu. Jadi dulu itu gade itu ada, tapi nggak ada mereknya. Jadi toko handphone juga terima gade. Dia juga terima gade. Bunganya juga tinggi banget, jadi dia itu asal-asalan gitu loh. Terus ada juga yang terima gade tapi bukan di Jakarta, di Surabaya gitu. Ada bukan gitu. Ya udah tinggal tiru persis aja. Tiru persis tapi saya 24 jam. Dia enggak. Yang saya tiru itu dia jadi kontraktor lah, jadi apa, karena ada duit kan. Terus jadi kontraktor, jadi apa, gampang. Sekarang ada apa-apanya saya. I see. Berarti itu kalau menurutku itu modifikasi di situ sih kok. Dari yang mungkin tadinya bukanya 9 to 5, pokok bukanya 24 jam gitu kan. Enggak, saya bukan 24 jam, saya pikirin Gimana caranya. kirain 24 jam beneran. Jam 3 pagi orang gak ada, pokok ayo gitu. Oke. Saya gini, ada yang buka 24 jam, ada yang buka sampai malam, ada yang buka hari Minggu, semuanya ada. Saya tahu semua kompetitor saya, jam bukanya dia. Apakah saya buka saya malu? Riset saya. Oke, sekarang buka jam 7. Jam 7 malam sampai jam 9 malam kalau dibuka, nambah omsetnya berapa, tambah bayar karyawannya berapa. Itu saya hitung. Dilihat A/B testing selama 3 bulan. Kalau ternyata enggak itu, ya udah balik jam 7 ngapain? Emang keren gitu kan 9 bulan? Enggak mungkin keren, yang penting cuan. Jadi saya hitung terus semuanya. Minggu buka, oke pengajuan kamu minggu buka, lihat, betul enggak? Bayar kamu doang. Oke deh, saya bilang asal kamu kepengen buka, terus saya untungnya bisa buat gaji kamu lembur dan kamu happy, gak apa-apa deh. Saya nggak usah untung, yang penting karyawan saya happy. Masuk untung nggak? Kalau karyawanmu happy tanpa kamu harus ngeluarin uang dari profitmu, kamu happy nggak? Ya happy dong. Orang karyawan kita jadi happy tanpa kita keluar uang, kita bayar uang lemburin dia pakai uang keuntungan, karyawan kita jadi betah, ya happy, nggak apa-apa, itu berarti untung, jalanin. Kalau bayarin kamu aja nggak bisa, ya udah cukup, berarti ini cuma testing 3 bulan. Jadi saya nggak akan sembarangan ngomong 24 jam buka, walaupun 24 jam buka atau jam malam buka, masih untung secara overall loh. Nggak bisa, semuanya harus pas pada porsinya, semuanya harus maksimal pada porsinya, semuanya harus berguna, harus efektif. Prinsipnya kalau dari yang pertama tadi ya, berarti prinsipnya adalah ngitung semuanya sesuai dengan apa yang memang seharusnya dilakukan gitu ya. Kalau misalkan kita masuk ke hal yang lebih spesifik dan praktikal kok, misalkan kita punya modal 100 juta gitu ya. Prinsip utamanya menurut Koko dari 100 juta ini biar muter terus tapi nggak habis gimana tuh Koko? Bisa ya? Ya, bisnis modal 100 juta itu pilihannya banyak ya. Caranya supaya muter terus nggak habis, kamu harus buka tabungan giro di CMB. Nah, itu bagian saya loh. Gak ada Koko loh. Maksudnya gini, jangan sampai pengeluaran pribadimu digabung dengan pengeluaran perusahaan. Jadi maksudnya buka tabungan yang berbeda. Nggak harus di CMB, terserah. Yang penting kamu buka rekening khusus giro buat usahamu itu. Jadi kamu kalau ada keperluan atau kamu ada punya temenmu utang karena kamu merasa bisnismu untung, kamu utangin pakai duit perusahaan, kan nggak boleh. Jadi kalau orang utang karena rekening pribadimu ini gajian ya kan, gajian itu jadi dari rekening giro dipindahin gajinya 10 juta per bulan gitu. Terus orang utang duit 10 juta ini kan kamu utangnya nggak cukup, cukupnya adalah pakai rekening giro. Nah masa kamu utangin temenmu pakai rekening perusahaan? Nah itu contohnya supaya muternya sehat, memisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan. I see, oke. Misalnya rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Tadi biar salah satunya mungkin biar ngitungnya juga lebih apa ya, lebih spesifik kali ya Pak ya. Biar nggak campur-campur, biar nggak salah hitung gitu kan. Oke. Tapi kalau misalkan ini mungkin lebih ke pribadi juga kayak, maksudnya kalau misalkan kita memulai bisnis, pasti kalaupun ada berani-beraninya, ada takut-takutnya juga. Ya mungkin kalau itu enggak kali ya, tapi kalau orang-orang mungkin iya loh, ada takut-takutnya. Ini kalau misalkan kita melihat timeline 6 bulan pertama kok, apa yang akan terjadi untuk orang yang baru mulai bisnis menurut Koko? Saya adalah orang yang sangat takut untuk memulai bisnis. Jadi saya berani pada saat sudah terukur. Contohnya,
7 bulan lalu saya buka pusatemas.id. Itu perusahaan membeli emas. Niru juga, sama, niru juga kompetitor. Tapi saya takut, kalau sepi rugi berapa sih, duitnya banyak, nggak mau rugi, takut juga. Akhirnya saya bukanya di mana? Di Sinar Mutiara itu. Sinar Mutiara itu tempat jual handphone lelangannya Pusat Gede kan? Udah ada gedungnya. Ya udah di bawah itu aja, jadi nggak modal. Cuma renovasi doang, kecil banget. Terus kan pakai mesin XRF tuh yang harganya 400 juta. Ini kan modal juga. Nanti kalau nggak ada yang jual emas rugi nih 400 juta. Enggak, mesinnya Pusat Gede Indonesia itu udah punya. Supaya kalau ada lelangan emas dari Pusat Gede kita cek hasilnya atau palsu, kita mau belajar. Pinjam itu dulu aja. Jadi kalau keluar modal. Jadi semua diukur. Nanti begitu tahu, lihat modal ini udah mulai rame, baru beli mesin. Udah mulai rame, dihitung semuanya, masuk, baru mulai buka cabang. Jadi semuanya itu saya mikir tuh harus se-efektif mungkin, harus se-efisien mungkin. Gak ada namanya terka-terka, siapa tahu rame, gak ada. Semuanya harus pas. Oke, lagi-lagi terukur ya kok ya, biar efisien ya. Cuma dari tadi Koen ini kejawab kayaknya apa ya? Semuanya tertata, semuanya terhitung, semuanya sistematis. Boleh tahu kesalahan Koen dulu nggak kok ketika buka bisnis? Ataupun selama berpuluh-puluh tahun berbisnis, kesalahan yang paling Koen ingat apa kok? Dan turning point ini gimana? Nah, ini saya udah berkali-kali ngomong. Kesalahan saya jangan sampai terulang di kalian adalah tidak fokus dalam berbisnis. Jadi pada saat saya kerja Pusat Gede Indonesia yang nawarin kerja banyak. Saya ada yang mau ada, dulu pernah buka pinjol pernah. Hancur, rugi miliaran. Nah, kenapa? Orang lain ada yang untung, saya nggak untung. Saya nggak fokus, saya nggak akan bicaranya. Kira-kira orang itu untung ya udah coba, itu nggak fokus. Hancur saya. Terus coba disuruh buka F&B juga, hancur. Disuruh operasional hancur. Jadi sekarang saya cuma mau invest aja ke orang yang bisa fokus. Jadi kalau orang ngajak saya invest, saya lihat kamu fokus kerjanya cuma satu, nggak ada kerja lainnya, kamu 24 jam di sana, saya invest pasti jalan. Nah, jadi kesalahan saya adalah yaitu keminter, berasa buka satu usaha jalan, udah paling pinter di dunia, coba buka usaha dua, buka usaha duanya nggak jalan, buka usaha satunya turun atau stagnan yang tadinya bisa naik. Itu kesalahan saya. Mudah-mudahan tidak dirasakan oleh orang lain. Makanya saya sering terus ngomong podcast, saya terus ngomong fokus totalitas. Itu adalah kesalahan saya dulu, jangan sampai terulang di kalian. Menarik. Gini kok, kalau dari gua sempat bukan sempat sih, maksudnya kalau melihat cerita-cerita sukses orang-orang itu kan bisnisnya banyak. Sedangkan lagi-lagi kontradiktif. Tadi Koen lu bilang kesalahan Koen lu adalah tidak fokus, bisnisnya lebih dari satu, akhirnya itu adalah kesalahan gitu. Tapi kalau dari kacamata Koen lu sendiri, kalau kita melihat orang-orang yang bisnisnya lebih dari satu, kenapa mereka tetap bisa jalan kok? Karena dia itu invest, dia nggak jalanin sendiri. Kalau dia jalanin sendiri, dia pasti umurnya udah senior. Ini yang saya lihat ya. Kalau masih muda bisnisnya banyak, aduh kecil semua lah. Bisnis kecil lah banyak, kecil satu yang untung, satu rugi, satu untung, kacau lah dia lawannya. Itu mungkin bisa jadi market leader. Coba market leader misalnya kayak kopi kenangan, market leader bisnisnya apa lagi? Gak ada, fokus dia. Kita ngomongin yang market leader yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil. Emang kamu mau jadi yang kecil itu kan nggak mau. Lihatnya yang market leader kok, bisnis satu gitu. Saya bisnis banyak nggak? Kalau orang bilang orang lain yang nggak tahu ngomongnya bisnis banyak, susah.